Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 528, diperkirakan segala macam masalah akan muncul selama awal berdirinya perusahaan, merupakan hal yang baik. Masalah ini terungkap begitu cepat, akan lebih sulit untuk memperbaiki kesalahan setelah menjadi kebiasaan buruk di dalam perusahaan dan tumbuh semakin besar, jawab Dawson dengan sungguh-sungguh. Jasper mengangguk setuju, itulah idenya. Kita hampir sampai. Sebidang tanah yang dibeli Jasper berada dalam radius beberapa ratus meter dari Menara Permata, terpisah dua jalan dari Sungai Harpun dan bisa dianggap sebagai wilayah emas. Ketika ketiganya tiba, yang dulunya kantor komersial perusahaan terbatas gas. Sekarang pintu masuknya ditutup dan disegel. Kantor yang dulu sibuk sekarang menjadi sunyi senyap. Aku berencana untuk menyingkirkan semua yang ada di tanah ini tahun depan dan membangun gedung pencakar langit di tempatnya. Jasper berbicara dengan semangat tinggi saat bagian luar menara keuangan kota Waterhoof dari kehidupan sebelumnya muncul di benaknya. Pencakar langit akan menjadi landmark terbaru kota Waterhoof, dan akan berdiri tepat di sebelah Menara Permata. Jika proyek Sungai Southwest River dikatakan mengharumkan nama JW Real Estate di dalam negeri, maka gedung ini akan menjadikan JW Real Estate menjadi salah satu perusahaan real estate modern dan high-end terbaik di tanah air yang mengintegrasikan manajemen properti. Ini akan menghabiskan banyak biaya, bukan? Wendy bertanggung jawab atas keuangan, jadi wajar saja dia peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan uang. Nona Suler yang hebat sudah tidak senang ketika dia mengetahui bahwa Jasper menghabiskan banyak uang sebesar 300 juta hanya untuk membeli sebidang tanah yang harganya bisa naik atau kurang. Dia mulai khawatir tentang biaya lagi ketika dia mendengar ide mahal Jasper. Proyek ini belum direncanakan atau dianggarkan, tetapi aku akan mengatakan total investasi setidaknya mencapai 6 miliar, kata Jasper. Menara keuangan kota Waterhoof telah menelan biaya 8,7 miliar untuk seluruh pembangunannya di kehidupan masa lalunya. Jika Jasper akan membangunnya, dia hanya akan membangun yang lebih baik. Aku tidak keberatan menghabiskan uang, karena ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pasar real estate negara itu akan sepenuhnya dimulai dalam beberapa tahun dan bahkan orang kaya tidak akan mampu membeli gedung setinggi itu di kota Waterhoof saat itu. Meskipun dipersiapkan untuk jumlah yang sangat besar, baik Dawson dan putrinya terkejut ketika mereka mendengar jumlah yang begitu besar datang dari Jasper. 6 miliar. Dawson tampak membayangkan gedung pencakar langit yang menggelegar berdiri di sebidang tanah datar di depannya. Dia bertanya, apakah kau punya uang sebanyak itu? Tidak bijaksana bagimu untuk menuangkan semua dana cair hanya untuk membangun gedung tinggi, bujuk Dawson. Proyek Sungai Southwest mencakup tanah yang jauh lebih besar dan hanya menelan biaya sekitar 2 miliar. Ini adalah resiko besar untuk menginvestasikan 3 kali lipat dari proyek Sungai Southwest hanya untuk sebuah bangunan. Jasper tersenyum. Aku mengerti maksudmu, itu sebabnya aku berencana untuk memulai proyek ini tahun depan. Aku juga tidak berencana untuk menginvestasikan semuanya sekaligus, akan jauh lebih mudah di pundakku jika aku membagi investasi dengan mencicil, dan waktu diantaranya akan cukup bagiku untuk mendapatkan kembali apa yang aku investasikan. Mata Jasper berbinar percaya diri. Serangan teroris yang menghancurkan bumi akan terjadi tahun depan. Ini adalah serangan terhadap Amerika Serikat, negara terkuat di dunia, itu akan menyebabkan perang di Timur Tengah. Jasper tidak mempermasalahkan serangan teroris atau perang di luar negeri, tetapi di balik kejadian itu muncul harga emas dan minyak internasional yang meroket. Oleh karena itu, ada banyak manfaat yang bisa dipetik. Jasper sekarang membutuhkan uang untuk mengembangkan sebidang tanah di kota Waterhoof ini, jadi tidak mungkin dia membuang kesempatan untuk mendapatkan banyak uang. Melihat betapa percaya diri Jasper, Dawson tidak berkomentar lebih jauh dan hanya tersenyum. Baik-baik saja kalau begitu, tinggalkan beberapa level untuk Suler Group setelah kau selesai membangun gedung pencakar langit ini, bukan? Markas Suler Group tidak akan pindah, tetapi akan menyenangkan memiliki kantor seperti itu juga. Bab 529 masih ada waktu 1 tahun hingga pengembangan lahan di kota Waterhoof. Karena itu, Jasper dan 2 lainnya tidak tinggal di kota Waterhoof terlalu lama. Vita akan mengurus aset keluarga Holt, jadi Jasper hanya perlu menunggu uang masuk. Akhirnya, mereka bertiga kembali ke Provinsi Tenggara setelah makan siang.
Meskipun tidak ada lagi krisis dengan supermarket, Dawson masih perlu berada di sana untuk menangani banyak masalah yang muncul karenanya. Karena itu, ia langsung kembali ke ibu kota provinsi. Sementara itu, Jasper dipanggil kembali ke kota Teva oleh ibunya, Sally. Kembali di villa di kota Teva, Jasper melihat ibunya Sally dan ayahnya Charlie menunggunya di ruang tamu. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kau terdengar terburu-buru di telepon, tanya Jasper. Sally berbalik untuk melihat Charlie hanya untuk melihat suaminya menatapnya. Sally kemudian berbicara dengan tidak senang. Kaulah yang ingin melakukan ini, tetapi alih-alih menelepon putramu dan memberitahunya sendiri, kau menjadikan aku orang yang melakukannya. Jasper duduk di sofa dan meneguk air sebelum dia tersenyum. Katakan saja apa yang terjadi, Ibu, Ayah, kenapa kalian ragu-ragu di depanku? Sally kemudian menjawab, tidak apa-apa, sungguh, apa kau ingat pamanmu itu? Ayah sepupumu Darrell. Jasper memikirkannya, dia tidak memiliki banyak kerabat, dan tampaknya memang ada yang dia ingat. Baik itu kehidupan masa lalu atau sekarang, tidak banyak perubahan dalam kerabatnya. Tak perlu dikatakan, dia telah hidup mengerikan di kehidupan masa lalunya, mengabaikan bagaimana orang memandang rendah dirinya. Dia tentu saja bahan utama untuk dibicarakan dan ditertawakan orang saat makan. Setiap orang pada dasarnya hanya menjalani kehidupan mereka yang sederhana dan membosankan tanpa ada pasang surut yang besar. Ingat, kenapa? Tanya Jasper. Sally menjelaskan, paman dan sepupu akan datang sore ini. Mereka mengatakan ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan. Tapi ada sesuatu yang memberitahuku bahwa mereka datang untukmu, jadi aku menelepon untuk mengetahui apakah kau bisa melakukan perjalanan. Jasper mengerutkan kening. Tidak ada yang peduli ketika kau bangkrut, tetapi semua orang tampaknya tiba-tiba menjadi teman ketika kau kaya. Dia adalah lambang yang tidak berguna dalam kehidupan masa lalunya, dan tidak mungkin ada kerabatnya yang akan menghiburnya. Namun sekarang setelah dia membawa orang tuanya ke villa, semua kerabatnya sepertinya mendapat kabar itu. Jasper telah lama mempersiapkan dirinya untuk berurusan dengan kerabat yang akan datang dan menjilatnya sekarang karena dia kaya. Tetap saja, meski sudah siap, Jasper tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman dengan gagasan itu. Lagi pula aku sudah di sini, jadi sebaiknya kita mengundang mereka untuk makan malam. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya dari sana. Tetapi aku ingin menjelaskan bahwa terlepas dari apakah aku kaya atau tidak, atau seberapa sukses bisnisku, mereka menjadi kerabatku tidak ada hubungannya dengan itu. Jika mereka benar-benar dalam kesulitan dan mereka datang untuk meminjam uang, aku tidak punya masalah untuk membantu. Tetapi jika mereka datang untuk menipuku karena aku kaya sekarang, maka maaf, aku tidak ingin terlibat. Charlie mengerutkan kening dan akhirnya berbicara setelah berdiam diri selama ini. Aku juga tidak setuju jika itu masalahnya. Tapi mereka adalah saudara, dan karena mereka sudah datang jauh-jauh ke sini, sebuah kesopanan untuk mengundang mereka. Sally berkomentar dengan jijik, lihatlah kalian berdua, ayah dan anak, mereka bahkan belum mengatakan apa-apa dan kalian berdua sudah bersikap defensif. Kerabat macam apa kalian ini? Kalian berdua harus bersikap baik ketika mereka sampai di sini. Atau apa kalian ingin semua orang berbicara di belakang kita mengatakan bahwa kita memandang rendah kerabat yang lebih miskin sekarang karena kita menghasilkan uang? Sally berbicara ketika dia bangun untuk menelepon. Mereka pasti sudah tiba di kota Teva lebih awal, karena hanya butuh waktu setengah jam sebelum mereka tiba di villa. Bab 530 keluarga yang terdiri dari 3 orang telah tiba, termasuk Darrell yang sedikit diingat Jasper. Saat mereka tiba, Sally segera pergi untuk menyambut mereka. Terlihat jelas bahwa mereka bertiga merasa gugup dan hati-hati ketika mereka berdiri di villa yang megah, karena mereka bahkan tidak berani berbicara terlalu keras. Mereka bertiga melirik Jasper dari waktu ke waktu, ingin mengatakan sesuatu hanya untuk menelan ucapan mereka kembali. Aku dengar Jasper sudah menjadi pria yang luar biasa dan menghasilkan begitu banyak uang sehingga membuat leluhur kita bangga. Tetapi ini jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Villa ini tidak mungkin murah, kan? Ibu Darrell, Bibi Honey, berbicara dengan iri. Sally duduk di samping, ekspresinya dipenuhi dengan kebanggaan. Jasper dipuji membuatnya lebih bahagia daripada ketika orang memujinya. Jasper pasti cukup menderita untuk mendapatkan uang yang dia dapatkan hari ini. Apa gunanya memiliki terlalu banyak uang? Bagaimana kau bisa menghabiskan semuanya ketika kau menghasilkan banyak uang? Duduk di samping Jasper,
Darrell dengan hati-hati mengeluarkan sekotak rokok dari saku celananya. Itu adalah kotak rokok keras CW kelas premium yang belum dibuka. Jelas mereka pergi keluar untuk membelinya. Rokok, Jasper, Darrell dengan sopan memberikan rokok itu kepada Jasper dan berbicara dengan malu. Jasper memang merokok, dia tidak melakukannya setiap hari. Melihat betapa sopan dan hati-hatinya Darrell, Jasper mengambil rokok itu dan tersenyum. "Apa yang kau lakukan sekarang, Darrell?" Darrell dengan cepat menjawab, "Aku melakukan 2 tahun pekerjaan sementara dengan pemerintah daerah setelah aku lulus kuliah, tetapi aku mengundurkan diri pada paruh kedua tahun ini." Jasper mengangguk, dia akan berbicara ketika Hani memotongnya. Darrell tidak tahu bagaimana bersikap santai. Jasper, dia memiliki pikirannya untuk melakukan bisnis. Dia bilang dia mengincar sebuah toko di provinsi beberapa waktu lalu dan sekarang dia ingin membuka restoran hotpot. Tidak semua orang bisa membuka restoran hotpot. Oke, tapi dia terlalu keras kepala untuk mendengarkan, dan dia bahkan mengundurkan diri tanpa memberitahu salah satu dari kami. Sekarang dia mengatakan dia ingin membuka restoran hotpot atau dia tidak akan melakukan hal lain. Darrell tampak bertekad, "Kalian tidak mengerti, aku tidak hanya membuka sembarang restoran hotpot, ini adalah jenis yang spesial." Jasper tertarik dan bertanya, "Oh, restoran hotpot seperti apa yang ada dalam pikiranmu?" Mata Darrell berbinar pada pertanyaan Jasper, dia mengeluarkan setumpuk gambar yang telah dia siapkan dari sakunya, menyerahkannya kepada Jasper, dia berbicara, "Inilah yang aku lihat di kota-kota besar ketika aku masih kuliah, lihat restoran itu sangat berbeda, bukan?" Jasper melihat foto-foto itu dan langsung mendapat ide. Sementara restoran hotpot dalam gambar tidak sistematis atau standar seperti di kehidupan masa lalunya, tren untuk menjadi merek hotpot nomor 1 di negara itu sudah terlihat. Ini adalah Hello Hotpot. Itu adalah merek yang benar-benar memperkenalkan industri F dan B pada konsep layanan terlebih dahulu. "Kau ingin membuka restoran hotpot ini?" "Kalau aku tidak salah, aku kira mereka tidak menerima waralaba," tanya Jasper penasaran. Mengabaikan yang lainnya, fakta bahwa Darrell tertarik pada Hello Hotpot sekarang telah membuktikan minatnya terhadap bisnis. Darrell terkejut. "Kau juga tahu tentang mereka? Mereka membuka 4 gerai di kota Elden, apa kau pernah ke sana?" "Bukan aku sendiri, tapi aku mendengarnya dari seorang teman." Jasper tersenyum. "Katakan padaku bagaimana kau berencana membukanya, apa kau benar-benar menyalin konsep mereka?"